Kenapa sampai sekarang kamu tidak yakin juga, masih khawatir juga nanti besok makannya apa? Kamu pernah nggak 3 hari 3 malam nggak makan? 2 hari pernah? 1 hari nggak makan pernah? Artinya setiap hari kamu makan kan? Nggak pernah kamu kelaparan sekalipun. Ya kenapa masih kamu takut aja? Jangan aneh. Jadi sementara ini ketakutan dari mana munculnya? Orang kalau takut kan hormon adrenalinnya meningkat, menjadi tensi menjadi naik tensinya. Ya. Nah terus gimana untuk menghilangkan ketakutan? Ya begini aja lah. Pengen menghilangkan rasa takut nggak? Begini, kita pernah nggak masuk kamar mandi dalam keadaan gelap terus berinding meremang itu, pernah nggak? Terus keluar lagi. Terus bangunin orang tua, ya kan gitu dulu tuh. Nah, antar dong, takut. Itu bagaimana untuk menghilangkannya? Kamu harus ada keinginan untuk menghilangkan rasa itu. Coba ajak orang tua kamu, nyalakan lampunya. Setelahnya lampu terang, ternyata semuanya baik-baik aja kok. Iya kan? Airnya biasa, lihat gayungnya tetap di tempatnya, terus ada nggak apa-apa kok. Oke. Matiin lagi lampunya. Coba. Kamu takut nggak? Takut. Nyalain lagi. Nggak ada apa-apa. Apa lagi? Jadi harus melatih diri. Setelah kita buktikan ternyata tidak ada, masih takut juga. Itu takut kamu itu hanya angan-angan kamu. Sebetulnya yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, yang nggak ada wewe, nggak ada setan, nggak ada gandurwo. Setan itu bukan di WC, di dalam hati kamu sembunyinya, ngerti? Iya, makanya silakan. Kalau menghilangkan yang sering-sering aja lewat kuburan. Kalau sudah 5 kali 6 kali tidak ada apa-apa, lama-lama juga takutnya hilang. Ya. Kemudian ketika kamu sedang ada di tempat yang tinggi, di menara atau di tingkat ke-10, lihat bawah itu meremang, seperti apa, rasa ngeri, takut, ya mundur. Ya coba dihilangkan. Ya lihat lagi. Ya puyeng lagi, ya mundur lagi, lihat lagi sampai kamu terbiasa. Ada keinginan untuk menghilangkan rasa takut itu. Itu hanya sekedar perasaan saja. Mungkin istri kamu mau menjerit ketika ada ular. Ya kenapa harus takut sama ular? Ya pertama-tama coba kamu belikan ular plastik tuh, lempar jerit-jerit. Ya kan gitu. Ternyata ular plastik. Nah, suruh pegang. Kalau perlu ambil ular yang sudah dijinakkan, kan gitu. Pegang istri kamu, suruh ngelus ular, lama-lama juga hilang kok. Ya. Iya kan? Ya kenapa? Saya punya teori begini. Ketika lewat kuburan tadi tuh takut, akhirnya pulang lagi manggil teman gitu. Berapa orang yang kamu ajak nganter kamu kuburan tuh? 10 orang. Oke. Yang 5 orang bawa genjring, 5 orang bawa patromak. Sambil kenjangan tola al-badru alaina min thaniyatil wada gitu, sampai patromaknya dimancar lewat ke kuburan sampai rumah dan mereka pulang. Nyaman kan, enak kan? Nah ketika ditemani orang 10 orang bawa patromak bawa genjring itu, rasa takutnya hilang nggak? Hilang. Pertanyaannya kenapa? Ada teman.
Jadi takut itu dasarnya apa? Tidak lebih karena kamu merasa sendirian saja kok. Nah, ketika kamu merasa bersama Allah, mana mungkin kamu takut? Sadar enggak bahwa kita selalu bersama Allah? Ya itu persoalannya. Makanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliullah itu enggak takut. Ya karena mereka akan bersama Allah itu. Ya, ketika sendirian dia takut. Bahwa teman tidak takut, berarti yang menyebabkan takut karena orang itu merasa sendirian. Nah, sekarang ketika ditemani 10 orang dan benar-benar ada macan bener wow, mereka lari nggak? Membela kamu nggak? Ternyata keberadaan mereka tidak menjamin keselamatan kamu. Ternyata kamu merasa aman ada mereka, kan bohong. Ternyata mereka tidak melindungi kamu kok. Akhirnya siapa yang melindungi kamu? Ya sudah, kenapa sama Allah aja sih? Oh goblok banget sih kamu. Sudah ngasih duit satu orang 100.000 kali 10 berapa tuh? 1 juta. Kan sambil kecipringan untuk al-badru alena. Iya. Begitu ada macan bener mereka melarikan masing-masing, nggak ngurusin kamu, enggak kok. Nah, itulah makanya jadi ketakutan semacam itu adalah hanya imajinasi kamu, hanya hayalan kamu aja kok. Lah ya iya. Membatasi diri, ketakutan. Ya, nanti saya usaha nanti gimana? Lah, kalau orang pengen kaya takut rugi, ya nggak bakal bisa kaya dong. Orang pengen jadi pemimpin ya takut masuk penjara, ya nggak bakal jadi pemimpin. Orang pengen belajar bener takut salah, ya nggak bakal bisa bener. Itu resikonya orang pengen belajar bener ya harus siap salah dong. Dari kesalahan itulah kamu belajar bener. Jadi keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup itu akan hilang karena dikejar rasa takut sehingga tidak muncul keinginannya. Kemudian keinginan seseorang, semangat seseorang dalam mengendalikan nafsu, dalam membangun memotivasi. Ya memang saya tidak mengingkari adanya perbedaan pembawaan manusia sejak lahir. Sejaklah ada yang pengecut, ada yang pemberani, ada yang pinter, ada yang goblok. Pembawaan kok tidak menyalahkan. Ada orang yang bisa menunda keinginannya karena ini tidak layak, ditunda dulu. Ya. Nah, itu kan dilakukan eksperimen. Sekali saya cerita itu eksperimen itu ada 10 orang dikumpulkan dalam kamar lalu dikasihkan makanan-makanan yang menjadi selera anak-anak sekarang kayak ciki-cikian itu. Taruh di meja, anak suruh terus anak-anak tunggu sebentar saya ambil kue lain ada yang belum saya bawa. Sementara kamu jangan makan dulu ya. Ya, iya Pak. Tinggal pasang CCTV. Lihat, ternyata ada yang nggak sabar kan, nggak tahan kan, langsung nyerowok dimakan. Sebagian ada yang bertahan, yang belum boleh kok, ya tunggu aja dulu. Ada kan? Nah, dari anak yang menahan keinginannya dan anak yang tidak mampu menahan keinginannya, 30 tahun kemudian yang berhasil hidupnya itu anak yang bisa menahan keinginannya. Ya. Kamu lagi bertengkar,
Tiba-tiba mertua datang, diterusin tak berhenti, terusin tak berhenti. Bisa nggak nahan emosi sementara? Ya, udah cengar cegel waras waras, alhamdulillah. Ya, nanti tekarnya nanti udah pulang kita terusin lagi ya, oke deh. Ya, iya. Pada saatnya, belum saatnya ada masih kita bisa mengendalikan emosi, sekalipun marahnya ya berarti dulu dong, bisa kan? Itu mertua. Kalau yang datang teman biasa, malu juga mending ada. Kalau orang yang kamu anggap lebih rendah gimana? Ya itulah persoalannya. Jadi ternyata ya bagaimana kita artinya memperkuat equity ya, memperkuat keinginan, membangun keinginan yang kuat untuk apa? Untuk melakukan perubahan itu juga perlu ada latihan juga, ada exercise-nya, latihan. Tidak bisa dihindari. Itu bakat kita berbeda-beda. Ya kita di ruangan ini juga akan berbeda kemampuan untuk mengendalikan keinginan tuh. Saya enggak. Anak-anak kita ada enggak besok ujian malamnya nonton orkes? Ada. Kan enggak tahan pengen nonton orkes, besok ujian ya nonton orkes dulu. Akhirnya enggak lulus kan. Ya itulah seperti itu. Lalu bagaimana bisa merubah? Ya kenapa tidak berkeinginan? Ya minimal kan kita ini kan terangsang melihat teman pakai mobil Alphard, ya kan? Padahal dulu melaratnya sama saya kok, gitu. Minimal kan, bukan hasut, bukan, tapi apa namanya? Ya kenapa saya nggak bisa? Ya kan belajar gimana asalnya itu gini. Dia coba lagi modal gimana ya, nggak ada utang aja dulu. Gunanya apa ya, punya mertua pinjam aja dulu gitu. Kalau gagal paling suruh cerai. Nah itu semacam itu, ada keinginan ya. Oh Pak Subjono tuh dikasih barang kok dia bikin mebeler bisa laris sampai sekolah se-Indramayu dia yang masuk. Bayangkan tiap hari bikin ratusan meja kursi habis semuanya gitu, perputaran uang. Kata Pak Rahmat, saya juga bisa kok, kenapa enggak? Ya kan itu. Nah kalau sudah ada keinginan macam itu, kalau niatnya itu baik, percayalah kamu didukung, akan diberi kemudahan oleh Allah. Yang masih munculkan dulu keinginan itu. Ya kalau orang nggak pengen pintar, bagaimana mau ngaji? Kalau orang nggak pengen kaya, mana mau dia usaha kan gitu, syariatnya kan. Kalau orang nggak pengen sehat, mana mungkin dia pergi ke dokter? Itu aja kok. Nah iya, jadi dipicu bagaimana supaya memunculkan keinginan tentu yang positif ya, bukan menghasudi orang, bukan. Kalau hasud mah, hasud tuh bukan keinginan yang positif, tapi keinginan yang negatif. Bagaimana kira-kira Pak Edi itu melarat? Itu bukan meniru ya, kalau meniru kiatnya dipakai kan gitu, belajar gimana caranya. Gitu. Kata Pak Edi ya, kalau kamu usaha ya kamu harus banyak temennya dong, nggak bisa di rumah aja. Oh gitu, ya iya, siapa yang mau beli kalau kamu punya temen? Gimana? Betul enggak? Orang banyak temennya nih, kita perlu uang, pinjam sini nggak bisa, yang lain nggak bisa. Masa 1000 orang teman nggak ada yang bisa semua kan? Masa ada yang nyangkut. Minimal ya ini separuh kan akhirnya bisa tolong juga. Orang nggak punya temen ya buka warung, ya mau beli siapa? Orang banyak temennya gimana? Ya yang loman, kamu jangan medit.
Orang medit mah jangan berharap banyak temannya. Paling-palingnya temannya medit juga. Lalu akhirnya ya makan di warung ya bayar masing-masing. Iya kan? Udah paham begitu. Nah ini juga bisa menimbulkan begini. Kalau kamu tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak ingin merubah kehidupan, bukan berarti kamu tawakal. Enggak. Paham? Orang tawakal itu orang yang bersemangat. Orang bertawakal itu orang yang bekerja dengan penuh semangat, tetapi tidak pernah berputus asa. Itu orang tawakal. Sekalipun kamu berusaha semangat tinggi, tapi begitu gagal, kamu marah, kamu jatuh pingsan, kamu jatuh sakit, akhirnya rumah tangga berantakan, semua disalahkan, berarti kamu bukan orang tawakal. Orang tawakal itu gagal sekali nyoba lagi, gagal lagi, gagal lagi. Itu orang tawakal. Kalau berhasil ya bersyukur, kalau tidak berhasil ya sabar. Itulah orang tawakal, bukan orang diam. Jangan salah paham. Itu Anda termasuk orang yang punya keinginan untuk merubah kehidupan enggak? Ingin enggak kira-kira penghasilan kira-kira setiap hari nambah gitu. Yang ternyata sehari dapat rezekinya 100.000, kira-kira tahun depan ya dapat 50 lah, ada peningkatan. Iya. Ya sok gimana caranya? Nanam cabai, tanamkan aja kontrakan bis. Kalau kamu sudah ada keinginan, otak kamu baru terbuka berpikir. Kalau tanpa keinginan, bagaimana otak kamu berpikir? Orang yang nggak ingin masak, nggak pengen makan, mungkin nggak dia nyuci beras, mungkin kan nyalain kompor, ngapain? Kamu nggak pengen ke Jakarta, nyiapin duit nggak? Ngisi bensin nggak? Nyetrika baju nggak? Ya enggak, ngundang apa sih? Jadi ketika kamu tidak punya cita-cita, semua organ tubuh kamu mengendor semua, lemah semua. Bisa enggak? Sampai stamina tubuh kamu juga rendah, gampang kena penyakit. Ya, karena imun kamu juga rendah. Kemasukan virus nggak bisa ngelawan, jatuh sakit. Ya, salaman sama orang lepra, nempel. Datang ke ngujuk temannya kena TBC, pas ke situ dia batuk, oh depan kamu, TBC kamu juga kena. Pulang kehujanan, pilek pagi-paginya. Ya, nyenggol anak kena kurap juga kamu nih. Ya, itu. Selanjutnya, berbangga, bergantung, bergaya, berpikir berlandaskan masa lalu. Dulu memang iya kamu orang kaya, gaya hidup kamu seperti gitu. Orang tua sudah mati, harta sudah habis, tapi gayanya kok seperti gitu aja sih. Paham nggak? Gayanya gaya boral, gaya ya habis. Kalau sebaliknya, dulu kamu waktu miskin ya dimaklumilah, ikan asin dipotong jadi 2 petek buat pagi makan kepalanya, sore makan. Sekarang kamu sudah punya mobil BMW, sudah punya Mercy, masa lu makan seperti itu juga? Lah iya,
Sekarang sudah dagangannya laris ya, udah setiap minggu satu mobil ya 5 ton jin dari mana, dari Bandung ya kan ya, setiap hari dapat penghasilan. Iya, dulu kalau ada tamu ya air putih aja, masa sekarang air putih juga ya kan? Itu satu. Kemudian tergantung pada masa lalu. Ini aneh orangnya. Ketika kamu mengingat kembali masa lalu, kalau masa lalu kegagalan, bercerai dengan istri, ingat anak mati kelindes mobil, nangis nggak kau? Tapi kalau ingat dulu kamu pengantin baru, terus kamu ingat waktu dapat transaksi ngeborong bangunan yang dapat untung 1 miliar, ketawa nggak? Berarti masa lalu kamu masih ada tersimpan baik. Dan terkadang kenangan itu tidak mesti dipanggil, kadang-kadang dia mereproduksi sendiri. Lagi ngelamun, tiba-tiba cengir, apa? Kenapa sih? Ingat dulu gitu. Terkadang sendirian, berbel air mata, ingat dulu. Lah, kenapa? Ya sudah, kenangan, di-delete saja sih. Bisa nggak mendelete-nya? Ya, olehnya dulu arsip lama di YouTube tuh di internet bisa di-delete nggak? Otak kamu bisa di-delete nggak? Nggak. Pengen tahu nggak caranya? Itu jangan sekarang nanti. Iya. Ya minimal pengertian sajalah bahwa masa lalu itu yang real pernah kamu jalani. Kalau sudah masa lalu itu apa saja kalau sudah lewat itu statusnya sama dengan mimpi. Nothing to do. No more. Iya. Ya. Bayangan masa lalu. Ya. Sudah. Jangan kamu tersiksa seumur hidup selalu dikejar-kejar oleh masa lalu. Kita hidup ini meluncur dari belakang terus meluncur ke depan. Yang sudah kelewat namanya kemarin, yang sedang namanya hari ini, yang belum terjadi namanya besok. Kita tidak bisa hidup di saat yang sama kemarin, hari ini, besok kita jalani, nggak bisa dong. Sebenarnya itu satu arah. Dan masa lalu tidak akan kembali. Dan masa lalumu itu adalah sejarahmu. Jadi bagusnya di-delete apa dibiarin aja? Bagusnya dibiarin aja. Kalau di-delete nanti kamu linglung namanya. Bisa saya delete bisa, tapi hilang semua. Ya, kamu dari mana? Nggak tahu. Kamu sekolah di mana? Lupa aja. Kamu mondoknya di mana? Mana ya dulu yang mondoknya? Malah iya, tetapi artinya minimal maksud saya nanti bukan mendelete, tapi artinya memberi apa ya, sekat ya, jangan sampai dia mereproduksi sendiri gitu. Artinya dibawa kendali, jangan nongol, ini boleh, yang enak-enak aja kan. Jadi masa lalu ini juga menyiksa. Ya, kadang-kadang orang tuh tidak bisa melepaskan masa lalunya sehingga hidupnya minder. Karena dia ingat masa lalunya jadi tukang beca. Masa lalunya orang gembel. Ya, sehingga dia tidak tampil. Iya kan? Masih ada kaitan dengan
akhirnya menimbulkan kegamangan, ya kayak ketakutan tadi saya ceritakan tuh. Orang yang memang belum berpengalaman sudah ngasih sambutan sebagai public speaker, pegang muka aja gemeteran, akhirnya buyar semuanya, akhirnya sampai tekan waladolin akhirnya. Amin. Dia lupa ngomong apa itu. Ya iya, jangan kecil hati, diulang lagi pidato lagi, berulang-ulang. Kalau perlu yang sering-sering di kamar di depan kaca kamu pidato sendiri. Latihan boleh kan? Iya, iyalah gitu. Jadi itu udah berulang-ulang, lama juga sampai akhirnya teori banyak. Anggaplah di depan kamu adalah bawahan kamu, nggak usah berteori begitulah. Apa saja yang namanya pertama kan dilakukan ada rasa gamang, adalah tidak bisa dihindari. Kita masuk ke daerah baru aja ada gamang kok, betul nggak? Masuk ke satu kota yang kita baru mana ya, takut kesasar, ya kan gitu. Baru tikungan nanya lagi, itu biasa yang wajar. Tapi begitu kau sudah sering bolak-balik kota itu, ya sudah selesai, hilang rasa takutnya itu. Ya, jadi masa lalu kamu jangan membuat ketakutan, jangan kecil hati. Ya kita contohkan Rabi'ah, seorang pelacur koldoi pada zamannya, dia nggak peduli kok dia itu masa lalu kita kok. Kamu dulu pelacur? Iya, saya dulu pelacur. Sampai sekarang sudah saya bertobat kok. Iya. Saya dulu rampok, ya, sampai sekarang sudah bertobat. Selesai. Jangan lalu masa lalu itu menjadi mengeles apa namanya? Ya, bukan itu ngeles ya, apa namanya? Mengatur. Iya, membentuk perilaku. Mengendalikan pikiran, nggak usah, sudah itu hak kita kok. Ya malah kalau saya yang daripada orang yang belum pernah melakukan dosa, nggak ada artinya bagi saya. Yang berarti adalah orang yang pernah berdosa dan lalu bertobat. Bakas tidak dulu pernah ngingu jago, percuma tobatkah? Sing pernah ngejudingin. Baru dia mah, oh iya memang saya dulu kurang ajar juga, binatang disiksa ya, dipentungin di kemana. Kan gitu. Ya, jadi orang yang bertobat itu artinya dia pernah merasakan kejahatan yang dia lakukannya dan dia merasakan kesengsaraannya, merasakan penderitaannya. Setelah bertobat dia menjadi nyaman, itu berarti kan kokoh. Nah kalau yang belum pernah kan masih pengen jajal, ya kan, belum pernah aja, masih mencari peluang kapan pengen nyoba kan gitu. Ya naudzubillah jangan. Nah kalau itu belum terjadi, itu nanti garapan kita bagaimana mempertebal ketakwaan kita, lain lagi ceritanya itu, ya kan, yang berbanyak sholat, banyak zikir dan sebagainya. Yang penting ini masa lalu itu menyiksa, selalu masa lalu. Jadi jangan sampai kita karena masa lalu kita, karena kita dulu orang Islam dulu merasa pernah memimpin dunia, ya dulu, sekarang mah enggak. Sekarang mah jadi bangsa yang paling melarat, paling bodoh, saling bunuh-membunuh. Ya, tidak ada kejujuran. Hidupnya kotor, penyakit melulu. Dulu iya. Jadi jangan pernah mengatakan dulu bapak saya, enggak dulu saya bapak kamu saya mah. Sekarang kamu kaya enggak? Ya bapak sih ya tahu bapak kamu dulu kaya, sekarang gimana? Jadi kita jangan terlalu dikendalikan oleh masa lalu kita yang sudah, dan itu adalah masa lalu kita adalah kekayaan kita karena kita banyak pengalaman, baik yang berhasil maupun gagal, maupun yang baik maupun yang buruk semuanya. Dan jangan dikira bahwa justru semakin masa lalu kita yang bermacam-macam, bervariasi, itu menjadi kekayaan intelektual kita. Ya, jadi copet pernah, jadi begal motor pernah, jadi karong pernah, jadi germo pernah, apalagi jadi bandar judi
pernah jadi pengedar narkoba, pernah semua gitu tuh. Terus bertobat, kan hebat jagoan. Nun, lah iyalah. Termasuk juga kita objektif dalam menilai orang itu, jangan terlalu dikaitkan dengan masa lalunya. Kita real aja lah sekarang. Iya. Malah pernah ada anak bangor lah, anak nakal, orang berandal lah. Malah dia dipercaya lalu diberi tugas segala macam. Si anak yang berandal nih nanya, apa kok percaya sama saya, udah tahu saya kerjanya begini. Ya, saya kasih kamu pekerjaan ini karena saya ada harapan kamu bisa baik. Ya, masih mending saya ngurusin orang yang ada harapan baik daripada saya biaya orang yang baik-baik yang ada harapan tidak baik. Itulah itu persoalannya. Ya, kita menilai orang juga jangan termasuk ini terjadi paradigma kita anggapan kata waktu nenom kan ya. Dia kan baru dia bisa ngaji, bapaknya bukan kiai, kakeknya dulu garong. Ngapain kakek nggak ada urusan kok. Ya jangan begitu dong. Iya kan? Apa kebaikan orang itu tidak kamu hargai karena dia punya masa lalu? Jangan sok merasa suci dirimu. Kita semua punya masa lalu yang kotor semuanya. Yakin kan? Ya iya kita gitu. Semoga Allah membersihkan. Yang penting kalau kita bertaubat sudah, itu sudah dihapus semuanya. Jadi kita jangan tersiksa oleh masa lalu kita, taluk bil mati, masa lalu ini gimana. Nggak ada urusan. Saya melihat ada peristiwa yang indah. Dua orang yang dulu pernah hidup bersama sebagai suami istri, setelah berpisah ternyata hubungannya masih baik-baik aja. Ya, masih naik mobil bersama. Bisa juga ya. Dan ini kan perlu dipelajari tuh, kenapa tidak ada dendam gitu. Ya, dia tidak terikat dengan masa lalunya. Nah, ini kan berarti satu hal yang perlu diteliti lebih jauh loh. Kok bisa? Ya sekarang dengan mantan istri kamu terus sekarang kan ketemu juga mau kan? Iya kan? Masih ada? Ya mau ya. Masih ada rasa dendam kan? Iya. Nah ini bagaimana kita memanage masa lalu kita ini, jangan sebagai faktor yang menghambat kita bergerak ke depan, malah justru sekiranya bisa memicu semangat kita ke depan supaya jangan seperti yang telah lalu. Jangan masa lalu menjadi kita ketakutan, takut berhasil, takut gagal. Nanti bagaimana masa lalu seperti ini, nanti orang percaya atau enggak? Ya kan? Ya itulah, tapi kita dapati beberapa orang di masyarakat yang subjektivitasnya begitu tinggi tetap menilai masa lalu orang. Makanya itu kan masa lalu itu menjadi, itu mungkin dalam hal jabatan-jabatan jabatan publik ya, seperti presiden, menteri, itu memang perlu, itu bagaimanapun untuk sebagai seorang pemimpin. Tapi tidak menghalangi kamu untuk menjadi seorang pakar besar, menjadi seorang kaya raya, kan bisa saja, nggak ada urusan itu mah. Ya kalau dulunya rampok ya jalan rekam jejak ya bisa tidak terpilih dong. Ya iya dong, rekam jejaknya semuanya gimana sih, dulunya pernah jadi pelacur, pernah jadi gini, ya nggak bakal mungkin jadi. Di Amerika juga sama, kalau dulu pernah punya masalah, pernah bercerai dengan istrinya aja bisa dieksploiter. Pernah bercerai istrinya itu menjadi persoalan dan tidak terpilih.
gitu persoalannya. Jadi artinya gimana? Jangan kita tergantung, terikat, terbelenggu oleh masa lalu kita. Masa lalu itu menjadi bisa menjadi bahan siksaan bagi diri kita kalau penyesalan itu tidak segera diselesaikan. The feeling of guilty, merasa berdosa, itu membuat kita jadi tidak nyaman hidupnya. Makanya salah satunya itu pertobatan itu adalah membuat saraf kita menjadi rilis. Ya, wasari'u ila maghfiratin rabbikum, segera supaya kita tidak takut disiksa oleh rasa berdosa itu, segeralah meminta ampun kepada Allah. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ardi. Ampuni, kita masuk surga yang luasnya seperti langit dan bumi ini, baru kita nyaman. Nanti ada hubungannya dengan manfaat istighfar, memberikan kenyamanan hidup, ini juga perlu kita sampaikan juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.